Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Dihisulai. Bab 1011 sampai bab 1020. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1011. Ren Xiaosu si pemalas yang lesat. Memasak yang Xiao Jin adalah tingkat master. Pada awalnya, Ren Xiaosu masih berpikir, hidangan apa yang harus dimasak oleh koki tingkat master dari orang biasa. Namun, setelah dia mencicipinya, dia menyadari bahwa masakan yang Xiao Jin sangat akurat hanya dengan menangkap panasnya. Ren Xiaosu sedikit penasaran, mengapa kamu begitu pandai memasak, tidakkah kamu terlihat seperti seseorang yang berspesialisasi dalam hal ini? Bibiku secara khusus meminta seorang guru untuk mengajar selama pelatihan pembunuhan, kata Yang Xiaoshan. Ren Xiaosu terkejut, apa hubungannya ini dengan pembunuhan itu? Kamu bisa berpura-pura menjadi koki atau mengintai sebagai penolong, dan kemudian meracuni pada waktu yang tepat, kata Yang Xiao Jin, tapi itu tidak berhasil. Dan bibiku tidak membiarkanku melakukannya dengan cara ini. Mengapa? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Ketika saya memasak, saya masih muda dan tidak tumbuh, Yang Xiao Jin menjelaskan dengan santai. Kemudian, semakin cantik, bibi itu berkata bahwa saya tidak bisa pergi ke dapur untuk bersembunyi seperti ini. Ren Xiaosu tersedak untuk waktu yang lama dan tidak dapat berkata-kata. Gadis di depannya membual bahwa dia cantik, dan dia berkata bahwa dia ingin minum segelas air putih. Apakah kamu tidak rendah hati? Ren Xiaosu bertanya. Bukankah itu yang aku katakan? Yang Xiao Jin bertanya balik. Sing, kamu mengatakan yang sebenarnya, kata Ren Xiaosu, hari ini, Selasa, saatnya kamu mencuci piring. Yang Xiao Jin mengoreksi, saya sudah menyiapkan makanan, Anda mencuci piring. Saya akan memasak semua makanan di rumah, dan Anda akan mencuci piring. Ren Xiaosu membawa peralatan makan ke dapur, dan Yang Xiao Jin duduk di meja makan tanpa bergerak, memegang dagunya dan melihat bagian belakang mesin pencuci piring Ren Xiaosu. Saya melihat bahwa hasilnya sudah mulai di pohon persik. Saya memakannya, tetapi kedua pohon persik itu dirawat dengan baik dan memiliki banyak buah. Kita tidak boleh menghabiskannya. Pergi dan jual itu jika kamu tidak bisa menyelesaikannya. Biarkan aku membelikanmu wajan baru untuk uang, kata Ren Xiaosu. Oke, pot ini terlalu kecil sekarang, kata Yang Xiao Jin. Namun, ketika saya membeli sayuran hari ini, saya perhatikan bahwa harga sayuran dan makanan meningkat banyak. Saya pikir harga di Cina Barat Laut berbeda. Akibatnya, saya menyadari bahwa itu adalah banjir atau kekeringan pada tahun sebelumnya dan tahun lalu. Ren Xiaosu berkata, saya tidak tahu apakah Zhang telah mengambil tindakan apapun di sana. Yang Xiao Jin berpikir sejenak dan berkata, saya khawatir ini tidak mudah untuk diselesaikan. Saya mendengar sebelumnya bahwa dalam perdagangan antara Northwest dan Central Plains, barang-barang yang disediakan oleh Wang tidak termasuk makanan. Saya takut Wang telah memperkirakan situasi di Northwest pada waktu itu. Tentu saja, ada juga banyak mineral di sisi barat laut yang tidak terbuka untuk Wang, yang merupakan hasil dari strategi kedua belah pihak. Aku tidak tahu apakah mereka telah membuka gurun dengan lancar, gumam Ren Xiaosu, bukankah kita melihat banyak pengungsi di gurun dalam perjalanan kita? Tidak mudah untuk memperkirakan, Yang Xiao Jin menganalisis. Ya, gurun sangat mahal. Tetapi meskipun begitu, jika Anda ingin membuat penghuninya tetap kenyang, Anda harus mati dengan lingkungan alami ini, Ren Xiaosu menghela nafas. Saat mereka berdua tinggal di rumah dan menikmati kesendirian, banyak tanda tanya muncul di hati semua senior di barat laut, kemana tuan muda mereka pergi. Sudah lebih dari setengah bulan sejak pembunuhan Zhou. Biasanya, komandan seharusnya kembali. Beberapa jenderal senior belum melihat Ren Xiaosu. Mereka selalu mendengar kisah tuan muda, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, yang membuat mereka merasa sedikit geli. Karena itu,
Mereka ingin menunggu Ren Xiaosu datang dan menemuinya setelah mereka kembali. Akibatnya, setelah pembunuhan Zhou, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin seperti dunia menguap, benar-benar menghilang, bahkan para ksatria itu hilang. Ini membuat Dahuyu bingung, bertanya-tanya apakah Tuan Muda akan melarikan diri lagi. Zhang Xiaoman berkata di depan reporter, taruh dulu agar dia bisa melarikan diri. Pada saat itu, banyak orang berpikir bahwa Zhang Xiaoman sedang bercanda, tetapi Dahuyu benar-benar tahu bahwa ini benar. Wang Fengyuan juga pergi ke Zhang Jinglin khusus untuk masalah ini. Komandan, apa yang harus saya lakukan jika Millet ini tidak pernah kembali? Akankah kita pergi menemukannya? Zhang Jinglin sangat tenang, tidak, saya kira dia hanya bersembunyi dan beristirahat. Dia akan kembali secara alami setelah dia cukup istirahat. Ketika semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan mendengar, Komandan Zhang tidak terburu-buru, maka mereka tidak terburu-buru. Tunggu perlahan, pihak lain akan kembali suatu hari nanti. Meskipun banyak orang tidak keberatan dengan Ren Xiaosu menjadi panglima sebelumnya, banyak orang masih menunggu dan melihat. Kali ini pembalasan Ren Xiaosu untuk Jiangsu juga merupakan refleksi sisi karakter Ren Xiaosu. Yang lain tidak mengatakannya. Bagaimanapun, orang-orang Northwest merasa sangat lega. Karena itu, semakin banyak orang di Angkatan Darat Barat Laut telah secara terbuka mendukung Ren Xiaosu. Balas dendam terhadap Jiangsu adalah karakter, dan itu adalah kemampuan untuk mengambil nyawa seorang pemimpin di antara keluarga Zhou. Jujur saja, apapun strategi militernya, semua orang tidak bisa disalahkan. Adapun strategi militer, Ren Xiaosu juga kembali ke P5092 dan Wang Yun untuk menebus kekurangan ini. Komandan Angkatan Darat Barat Laut tidak perlu menjadi jenius militer, tetapi juga keterampilan untuk dapat mengendalikan jenius militer, kan? Lebih dari setengah bulan kemudian, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin bangun pagi-pagi dan pergi ke halaman belakang untuk memetik buah persik. Buah persik yang renyah di sisi barat laut manis dan warna putihnya sangat indah. Keduanya mengambil 2 keranjang dan pergi ke pasar sayur untuk mendirikan sebuah kios, di mana mereka juga membayar biaya stan 5 yuan. Ren Xiaosu berkata dengan gembira, hari ini adalah akhir pekan, ada lebih banyak orang di pasar sayur daripada sebelumnya, dan buah persik kami akan segera terjual. Orang biasa kesulitan memegang sekeranjang buah persik, tetapi Ren Xiaosu sendiri bisa memegang 2 keranjang. Setelah menunggu untuk menetap di warung, Ren Xiaosu berkata kepada Yang Xiaojin, kami belum makan sarapan. Saya akan membeli beberapa roti untuk ditangani. Yah, aku makan daun bawang dan telur, jawab Yang Xiaoshan sambil tersenyum. Akibatnya, Ren Xiaosu tidak pergi jauh sebelum kios ini datang kenalan, Saudari Hu. Saudari Hu terkejut ketika dia melihat Yang Xiaojin, mengapa kamu mengatur di sini? Yang Xiaojin tersenyum dan mengambil 2 buah persik dan mengisinya dengan Sister Hu, buah persik di rumah sudah matang. Kami pikir mereka berdua tidak bisa selesai makan dan keluar dan menjual buah persik. Tetapi pada saat ini, Sister Hu berhenti berbicara, dan pandangan ini membingungkan Yang Xiaojin, ada apa, Sister Hu? Tetapi Saudari Hu mengeluh, orang yang ada di keluargamu yang sudah lama pergi ke Northwest tidak pergi mencari pekerjaan. Bahkan membiarkan seorang gadis sepertimu yang sangat encer menjual buah persik untuk menghidupi keluarganya. Apakah ini sesuatu yang harus dilakukan seorang pria? Girl, apa yang tidak bisa ditemukan lelaki baik? Mengapa Anda menyukai orang malas yang lezat yang tidak bekerja? Yang Xiaojin membeku sesaat, lalu segera mengerutkan bibirnya dan tersenyum, Saudari Hu, bukan itu masalahnya. Bab 1012, Yang Xiaojin yang tertekan. Saudari Hu adalah seorang penggemar yang terkenal di lingkungan itu. Rintangnya sendiri tidak besar, tetapi mereka tidak kecil. Karena orang-orang tidak bersirkulasi, lingkaran orang terkonsentrasi dalam rintangan. Belum lagi, hubungan antar tetangga di lingkungan itu semakin dekat. Sebelum bencana, semua orang di internet memiliki teman di seluruh dunia, tidak peduli seberapa jauh jaraknya cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia. Ini berbeda sekarang, bahkan membuat panggilan telepon di rumah hanya bisa di kota yang sama. Penduduk biasa tidak dapat mengobrol melalui hambatan tanpa telepon satelit. Bibi Saudari Hu melihat Yang Xiaoshan mengobrol dengannya, dan kemudian berkata, Xiao Hu,
kamu tahu ini. Tentu saja saya tahu. Ini tetangga saya yang baru pindah, kata Hu. Saya baru saja pindah ke sini selama lebih dari setengah bulan. Kepribadian gadis itu sangat baik, lembut dan lembut. Bibi tersenyum dan berkata, aku berkata, kenapa gadis cantik seperti itu tiba-tiba muncul, tapi bagaimana dia bisa datang ke sini untuk menjual buah persik? Yang Xiao Jin menjelaskan sambil tersenyum, 2 pohon persik di halaman belakang menghasilkan buah, dan kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Saudari Hu melirik Yang Xiao Jin dan tidak mengatakan apa-apa di depan Yang Xiao Jin lagi. Hanya saja Yang Xiao Jin merasa bahwa dia perlu menjelaskan. Bagaimanapun, Ren Xiaosu adalah orang terdekatnya. Bahkan jika dia tahu bahwa Ren Xiaosu tidak akan peduli dengan gosip ini, dia harus mengklarifikasi beberapa hal. Yang Xiao Jin serius berkata, sebenarnya, lelaki di keluarga saya cukup kuat. Dia hanya ingin beristirahat sebentar sekarang. Tidak baik menjadi malas. Saudari Hu, Anda salah paham. Sejujurnya, banyak orang yang ingin berhenti bekerja. Paruh kedua kalimat itu membuat Saudari Hu sedikit tidak dapat dipahami, tetapi Yang Xiao Jin mengatakan yang sebenarnya. Misalnya, jika klan Zhou Wang mengetahui bahwa Ren Xiaosu sekarang pensiun dari hutan gunung, banyak orang akan benar-benar membakar Gao Xiang dan memohon pada Ren Xiaosu untuk melakukan hal itu. Mundur, jangan datang ke Zongyuan untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan ini sangat menakutkan. Sister Hu tersenyum, oke, saya tidak akan mengatakannya lagi. Anda sibuk, saya akan kembali untuk menyiapkan makan siang ketika saya membeli alat carte akhir pekan ini. Berbicara, Sister Hu pergi keluar pasar sayur. Akibatnya, seseorang bertanya kepada Sister Hu dan berbisik, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan, ada apa dengan gadis ini? Gadis itu baik-baik saja, dia pasti gadis yang baik, terutama suaminya. Tahukah Anda bahwa pemuda itu menganggur di rumah setiap hari sejak mereka pindah dan tidak mencari pekerjaan? Sekarang dia membiarkan gadis ini keluar untuk menjual buah persik lagi, Sister Hu menyesali. Kamu lihat betapa cantiknya gadis itu. Sayang sekali dia datang ke pasar untuk mendirikan kios. 3 bibi dan 6 bibi yang mendengarkan gosip juga berbisik, itu terlalu konyol. Pada saat ini, Ren Xiaosu membeli roti dan mengembalikannya ke Yang Xiao Jin. Dia tersenyum dan berkata, cepat dan makan. Aku membawanya kembali ke lenganku dan masih panas. Ya, aku membelikanmu secangkir susu kedelai. Baiklah, Yang Xiao Jin mengangguk dan mengambilnya. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa karena dia dipukuli kembali ke stan, seseorang selalu menatapnya dengan acuh tak acuh. Ren Xiaosu bertanya-tanya, dia berbisik kepada Yang Xiao Jin, mengapa begitu banyak orang diam-diam mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menatapku? Apakah aku terlihat terlalu tampan? Yang Xiao Jin tersenyum dan berkata, Anda benar-benar bermaksud mengatakannya. Ini adalah masalahnya. Saudari Hu baru saja datang kepada saya ketika saya datang untuk membeli sayuran. Akibatnya, dia berbicara tentang Anda yang tidak mencari pekerjaan. Dalam uraiannya, saya langsung menjadi Anda seorang gadis miskin mengisap darah, dan Anda masih parasit malas yang lezat itu. Hei, kata Ren Xiaosu, Saudari Hu ini benar-benar antusias. Dia sekarang berpikir bahwa kamu adalah bunga kotoran sapi, dan itu tidak baik untukmu. Apakah kamu tidak marah? Gurau Yang Xiao Jin sambil menggigit roti. Apa yang sangat marah? Aku tidak bisa datang kepadanya dan memberitahuku. Aku adalah Komandan Angkatan Darat Northwest, tolong bicara padaku nanti. Ren Xiaosu tertawa dan berkata, itu terlalu konyol, toh, kita tahu apa yang terjadi adalah nyanyian. Kamu bisa melakukannya jika kamu tidak marah, kata Yang Xiao Jin, kami pandai menumbuhkan buah persik. Kami menjual setengah dari mereka begitu kami menjualnya. Saya pikir mereka akan segera terjual habis. Ketika saya membeli beberapa hidangan dan kembali memasak, apa yang ingin Anda makan? Iga babi. Ren Xiaosu berpikir sejenak, bagaimana kalau reburning sepotong ikan? Direbus atau dikukus? Yang Xiao Jin bertanya. Atau satu direbus, satu dikukus. Baiklah. Ketika keduanya kembali ke rumah, Yang Xiao Jin pergi ke dapur dan bergegas pergi.
Ren Xiaosu sedang berbaring sendirian di kursi santai di halaman sambil membaca buku. Sekarang Ren Xiaosu tidak perlu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku. Bagaimanapun, perpustakaan penghalang ke-88 telah dibawa ke ruang penyimpanan olehnya. Halaman belakang dihalangi oleh tembok rendah, yang mungkin lebih dari 1 meter. Ketika Ren Xiaosu sedang membaca buku, pria parubaya Wang Yuexi sedang duduk di halaman sebelah membaca koran. Ada secangkir kopi di atas meja batu. Teh. Kedua orang itu tidak menyapa siapapun, sama seperti mereka tidak berbicara satu sama lain dan tidak mengenal satu sama lain. Bahkan, jika tidak ada saudari Hu, mereka mungkin tidak memiliki persimpangan dalam kehidupan ini. Makanan di sebelah sepertinya sudah siap. Saudari Hu datang ke halaman belakang dan memanggil Wang Yuexi untuk makan. Wang Yuexi meletakkan koran dan langsung masuk ke kamar, tetapi Sister Hu melihat Ren Xiaosu berbaring di kursi sambil membaca buku, dan tanpa sadar melihat ke arah rumah Ren Xiaosu. Dia masih bisa mendengar suara masakan yang Xiao Hibi. Saudari Hu memikirkannya dan ingin menyapa Ren Xiaosu, tertawa, Lu Xiaomi. Ren Xiaosu hampir tidak pernah ingat bahwa ini adalah nama samaran yang dia gunakan sekarang. Selama 2 detik, Ren Xiaosu mengangkat kepalanya dan menyapa Sister Hu di dinding halaman. Ada apa, Sister Hu? Ada yang salah. Siapa yang memasak di rumahmu? Sister Hu bertanya. Ya, saya membuat iga dan ikan yang dibuat khusus pada siang hari. Saudari Hu ingin mencobanya, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Saudari Hu membeku sesaat, dia berpikir bahwa kamu tidak akan bekerja, dia bahkan meminta gadis Xiao Jin untuk membuat ikan besar untukmu. Anda harus tahu bahwa ada tanda-tanda kekurangan makanan di Cina Barat Laut. Harga mie beras dan daging meningkat. Bahkan jika keluarga mereka Wang Yuexi bekerja di pusat administrasi Bulwark, mereka makan daging di rumah sekali atau 2 kali seminggu. Saudari Hu merasa sedikit tertekan ketika berpikir tentang kebingungan di sini. Dia berkata dengan santai, makanannya tidak buruk. Yah, buah persik menjual cepat pagi ini, dan uang untuk menjual buah persik hanya meningkatkan makanan. Ren Xiaosu dengan santai berbicara omong kosong. Saudari Hu bahkan lebih kesal ketika mendengar ini. Gadis kecil itu telah bekerja keras untuk menjual buah persik sepanjang pagi, hanya untuk membuatmu makan daging. Bahkan jika Anda tidak bekerja, Anda tidak tahu bagaimana hidup hemat. Namun, Sister Hu tidak memberitahu Ren Xiaosu tentang hal ini. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, ya, saya pikir Anda masih menganggur sekarang. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda pada suatu bebasnya? Saudari Hu segera menarik wajahnya ke bawah, berbalik dan membuang pintu ke rumah, meninggalkan Ren Xiaosu sendirian di halaman belakang dengan wajah agresif. Bukankah itu baik-baik saja, mengapa dia marah? Bab 1013, Pekerjaan Pendahuluan. Setelah Saudari Hu memasuki rumah, Wang Yue terkejut melihat wajahnya salah dan bertanya, ada apa denganmu, bukankah kamu membeli semua lipstik? Itu bukan lipstik, Hu berkata, mengapa kamu tidak membantumu membeli lipstik saja? Sepertinya kamu telah membuat banyak pujian karena menggantungkan bibirmu setiap hari. Aku marah karena aku hanya mengatakan kepadanya untuk memberitahunya. Bekerja? Dia ternyata baik, bahkan mengatakan bahwa waktu luang itu baik. Wang Yuexi menjepit piring dan berkata, saya juga ingin santai, orang-orang benar. Kamu tidak tahu, Saudari Hu berbicara tentang kios yang Xiao Jin menjual buah persik di pagi hari. Wang Yue terkejut, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak berpikir, jika Anda terus seperti ini, Anda akan menunda gadis Xiao Hibin. Sister Hu mendesah, gadis yang lebih baik. Maka kamu akan memperkenalkan objek lain padanya, Wang Yuexi berkata perlahan, aku pikir mereka belum menikah. Akibatnya, Sister Hu mengangkat alisnya ketika dia mengatakan ini, semua orang mengatakan bahwa mereka lebih suka menghancurkan 10 bait suci daripada pernikahan. Bagaimana saya dapat memancing perasaan orang lain di belakang saya? Orang yang mencari seorang gadis. Saya tidak melakukan hal semacam ini. Saya pikir pria muda itu tidak melakukan bisnis dengan baik, tetapi perasaannya masih sangat baik, jadi saya ingin Anda menemukan cara untuk memperkenalkannya pada suatu pekerjaan. Wang Yuexi menggigit wajahnya lagi, mengapa kamu terus berbicara tentang masalah ini?
mengapa kamu tidak mengurus bisnismu begitu banyak untuk menjaga perdamaian dunia? Ada yang namanya tuan muda kita dalam menjaga perdamaian dunia, yang mana akan membuatku, kata saudari Hu dengan gembira. Kamu bisa membantuku, jika tidak, kamu bisa pergi ke sofa dan meledakkan dirimu setiap hari. Ini luar biasa, Anda akan mematikan api ketika Anda mulai bekerja. Wang Yuexi tidak bisa menahan tangisnya. Baiklah, saya akan meminta ruang servis di sana besok untuk melihat apakah ada pos sementara yang kosong, sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil. Itu benar, Sister Hu mengangkat alisnya. Aku tahu kamu bisa melakukan ini. Pada malam hari, aku pergi ke Xiao Jin untuk membicarakannya dan memintanya untuk membujuk Xiaomi. Meskipun lelaki itu enak dan malas, tapi kupikir orang tidak jahat. Kamu tahu lebih banyak. Wang Yuexi tidak bernapas. Pria muda itu memegang buku itu setiap hari, bagaimana bisa dilanggar? Di pagi hari, Xiao Jin berkata bahwa dia sebenarnya sangat kuat. Mungkin itu benar, Sister Hu berkata. Oke, Wang Yuexi tidak mau menjawab. Pada saat ini, Sister Hu tiba-tiba teringat sesuatu, benar, bukankah penghalang mengatakan bahwa komandan muda itu harus kembali ke barat laut, bagaimana mungkin tidak ada gerakan? Mengapa kamu khawatir tentang yang kurang tampan? Apakah orang-orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengenalmu? Aku bilang kamu khawatir tentang segalanya, kata Wang Yuexi. Saya hanya ingin melihat orang seperti apa Marsal muda itu. Ekspresi Sister Hu tiba-tiba menjadi lebih hidup. Lihatlah brosur, pemuda kita di barat laut hanyalah seorang lelaki langka di dunia. Aku lelah memperhatikanmu setiap hari, jadi aku harus pergi dan menonton ketika tuan muda datang. Wang Yuexi sedang makan dan hampir tersedak. Lihat, Anda melihat orang, tetapi orang tidak melihat Anda. Saudari Hu baru saja mengatakan untuk memperkenalkan saya kepada pekerjaan. Ren Xiaosu mengambil sepotong tulang rusuk dan berkata, ini adalah Suster Hu, orang-orangnya sangat baik, tetapi mereka terlalu antusias. 80% melihat Anda dan membuat Anda sedih, jadi saya khawatir tentang ini. Sesuatu terjadi. Petik 2. Marsal Northwestern tiba-tiba menjadi pemalas di mata saudara perempuan pejalan kaki. Sangat menarik untuk memikirkannya, yang Xiao Jin tertawa. Jika kamu ingin aku mengatakan bahwa kamu tidak ingin berhenti, kalau tidak saudari Hu ini mungkin tidak memikirkan apa-apa, kata Ren Xiaosu. Itu tidak akan berhasil, saya pikir ini menarik untuk mendirikan sebuah kios. Saya belum pernah menghasilkan uang sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya saya tahu bagaimana menghasilkan uang sangat bahagia, kata Yang Xiaoshan. Dia tidak pernah perlu khawatir tentang uang ketika dia berada di keluarga Yang. Itu sama setelah dia bergabung dengan masa. Yang Anjing telah beroperasi di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun. Dia sudah memiliki rantai industri penjualan intelijen yang matang dan sistem hadiah pembunuh, sehingga dana masa tidak pernah hilang. Termasuk biaya hidup bulanan yang Xiao Jin puluhan ribu ketika ia pergi ke sekolah di Luosheng. Sekarang dia tiba-tiba mulai menghasilkan uang sendiri, dia menjual buah persik dengan harga beberapa sen dan beberapa dolar di sakunya. Dan dia mendapati buah persik itu sangat menarik dan sangat memuaskan. Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak bisa dimengerti, dengan nilai yang Xiao Jin saat ini, dia tidak peduli dengan jumlah uang ini, tetapi pihak lain sangat tertarik. Yang Xiao Jin berkata, tapi buah di pohon persik ini tidak cukup untuk dijual, hanya 2 pohon. Dalam nada bicaranya, Yang Xiao Jin merasa sedikit menyesal. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu jual kentang. Aku menanam 5 penembak kentang di halaman belakang sehingga kamu bisa menjual sesuatu setiap hari. Kemudian tutupi gudangmu dan jangan biarkan orang lain melihat penembak kentang. Tapi Anda harus mengambil beberapa langkah sebelum menjual, berpura-pura pergi ke pasar grosir beberapa kilometer jauhnya, sehingga Anda dapat menjelaskan asal-usul kentang. Ren Xiaosu berpikir ini sebenarnya cukup merepotkan. Lagi pula, dia masih harus berpura-pura pergi ke pasar grosir untuk membeli barang setiap hari. Yang Xiao Jin seharusnya tidak suka hal-hal yang merepotkan. Hasilnya, mata Yang Xiao Jin langsung berbinar, lakukan saja. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Xiao Jin pergi ke kios dengan penuh minat, dan kemudian Ren Xiaosu duduk di kios dan menemaninya sambil membaca buku.
Ketika dia menghasilkan uang, Yang Xiaojin menggunakan uang yang dia hasilkan untuk membeli tulang rusuk untuk Ren Xiaosu, dan bahkan membuat babi rebus rahasia. Perlahan-lahan, semua pemilik kios di pasar sayur tahu bahwa ada pasangan muda di sini, gadis-gadis itu terutama pekerja keras, dan para lelaki malas membuat. Semua orang mengatakan secara pribadi, tetapi sayang sekali gadis yang baik ini menikahi seorang nerd. Di mata mereka, Ren Xiaosu terus membaca di stan setiap hari. Dia tidak pernah bertanya pada stan. Jika pelanggan bertanya tentang harganya, Ren Xiaosu tidak pernah mendongak. Yang Xiaoshan menyambutnya. Di mata orang luar, Ren Xiaosu tampaknya menolak kam-kam ini pasti bodoh membaca dan membaca. Namun, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin sangat tenang, seolah-olah mereka tidak bisa melihat mata yang mempertanyakan sama sekali. Pada akhirnya, Sister Hu tidak bisa menahannya. Setelah makan malam di malam hari, dia meminta Yang Xiaojin untuk datang ke pintu dan langsung berkata, "Begitulah cara Xiaojin, saya selalu berpikir itu tidak masalah bagi Anda untuk turun seperti ini." Pekerjaan. Yang Xiaojin dengan penasaran berkata, "Pekerjaan apa?" "Ini adalah pekerjaan di aula penerimaan pusat administrasi barier, pos sementara di atas administrasi sipil," kata Sister Hu. Meskipun bersifat sementara, tetapi banyak orang juga meminta pekerjaan yang tidak dapat mereka peroleh. Anda menasihati Xiaomi, jangan menjadi tua ketika Anda diam di rumah, para penatua harus memahami tanggung jawab mereka di pundak mereka. Bagaimana Anda bisa menjadikan Anda seorang gadis yang semuanya digendong? Bab 1014, Kekurangan Makanan. Saudari Hu, aku harus membicarakannya dengannya, Yang Xiaojin berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, Saudari Hu memperkenalkan pekerjaan di sini, apakah Ren Xiaosu ingin pergi atau tidak adalah hal yang sama, jadi dia harus bertanya pada Ren Xiaosu tentang maknanya sendiri. Saudari Hu cemas, apapun yang Anda diskusikan dengannya, Anda hanya memandangnya sebagai malas, dan ada hantu ketika Anda bisa pergi. Jadi jangan berdiskusi dengannya, pergi dan pergi saja. Saya katakan kepada Anda, semua pria adalah semua ini kebajikan. Ketika saya masih muda, saya menghabiskan waktu saya ketika saya masih muda. Saya tahu saya bersembunyi dan mengajar di sekolah setiap hari. Setelah klan Zong dirobohkan, saya mengeraskannya dan pergi ke Angkatan Darat Northwest untuk merekomendasikan diri saya. Anda lihat, itu tidak melakukan apakah itu baik. Saudari Hu, yang tidak bisa, Yang Xiaojin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pria di keluargaku sangat keras kepala, aku tidak bisa membujuknya, jadi izinkan aku memberitahunya, beri aku 3 hari untuk mempertimbangkan, apakah ini akan berhasil. Tapi bagaimanapun, terima kasih karena sangat antusias membantu ini. Ayo, Sister Hu menghela nafas, aku hanya takut dia akan menunda kamu. Setelah Saudari Hu pulang, Yang Xiaojin tiba-tiba merasa lebih nyaman, bukan saja dia menghasilkan uang, tetapi juga semua jenis tetangga. Bibi dan wanita berkata bahwa orang tua mereka pendek, dan ada mahjong yang digosok tidak jauh. Suara pelet batu bara ditumpuk di depan setiap rumah tangga. Jika seseorang mencuri, mereka akan memarahi pencuri di pagi hari. Tentu saja, ada beberapa hal yang relatif seperti melempar briket, jika tidak semua orang dapat memindahkan briket ke halaman belakang. Dari perspektif Yang Xiaojin, semua ini adalah manusia. Yang Xiaojin kembali ke rumah dan berkata kepada Ren Xiaosu, Saudari Hu memperkenalkan Anda untuk pekerjaan sementara di pusat administrasi. Apakah Anda ingin pergi? Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis, mengapa saya pergi ke sana? Pusat administrasi bertanggung jawab untuk menangani prosedur untuk penduduk. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Terserah kamu, ngomong-ngomong, aku bilang padanya untuk mempertimbangkan 3 hari. Apakah kamu mau pergi? Aku hanya akan menolaknya 3 hari kemudian, Yang Xiaojin tersenyum. Tapi kupikir tidak buruk bekerja di pusat administrasi, dengan cara ini, saya dapat dianggap sebagai pendukung di penghalang. Dan saya akan sangat terhormat ketika saya berbicara dengan bibi dan saudara perempuan saya. Ya, Anda akan menertawakan orang, Ren Xiaosu tersenyum, tapi saya pikir setelah Anda datang ke barat laut, Anda memiliki lebih banyak senyum daripada sebelumnya.
Keduanya masih bangun lebih awal setiap hari untuk pergi ke pasar sayur untuk menjual kentang. Pada awalnya, Yang Xiaojin menjual kentang lebih murah daripada kios sayur lainnya, hanya berharap untuk menjualnya lebih. Pada awalnya, Yang Xiaojin menjual kentang lebih murah daripada kios sayur lainnya, hanya berharap untuk menjualnya lebih cepat, tetapi Ren Xiaosu menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Karena mata pencaharian semacam ini adalah pengalaman hidup bagi mereka, tetapi bagi pedagang lain, itu adalah bisnis untuk menghidupi keluarga mereka. Pemilik kios bekerja keras untuk membawa sayuran dari pasar grosir, cukup sulit untuk mengendarai becak, dan mereka tidak dapat menghasilkan banyak uang dalam sehari. Ada juga istri dan anak-anak yang menunggu untuk makan di rumah mereka, dan biaya sekolah anak-anak semuanya dihemat dari uang receh ini. Jika Yang Xiaojin mengganggu bisnis normal orang-orang karena hobinya dan mengalami kehidupan, itu sebenarnya sangat buruk. Yang Xiaojin bukan orang yang tidak bisa mendengarkan saran, jadi dia menjual kentang nanti, dan mereka adalah kati dan uang receh lebih mahal daripada warung lain. Ketika Yang Xiaojin kembali ke rumah pada malam hari, dia juga menghela nafas. Meskipun saya juga mengalami hari-hari yang sangat sulit, tetapi itu untuk mengasah kemauan saya, dan sekarang benar-benar perlahan-lahan mulai memahami dunia. Ketika berjualan sayur di siang hari, Ren Xiaosu bahkan tidak membaca buku, hanya berkeliaran di pasar sayur. Pemilik kios menatapnya dengan heran, tidak tahu apa yang sedang dia jalani. Ren Xiaosu meminta harga sayur dan daging di depan kios, dan pergi ke toko gandum dan minyak untuk meminta harga mie beras. Lagi pula, dia hanya berkeliaran dan sepertinya tidak ada yang serius. Ketika Yang Xiaojin menutup warung, ia akan membeli beberapa sayuran dan daging, tetapi hasilnya adalah memilih yang terbaik, dan yang terbaik seringkali yang paling mahal. Dalam pandangan Ren Xiaosu, dia tidak perlu bersedih hati sama sekali. Ketika pawai akan berperang, dia harus makan dan tidur. Ketika dia tidak makan dengan baik sekarang, kapan dia harus menunggu? Namun, di mata pemilik warung lain, Ren Xiaosu adalah pecundang total. Lagi pula, jika Anda seorang istri yang menjual kentang untuk menghidupi keluarga Anda, mengapa makan dengan baik? Saya khawatir itu menghabiskan uang untuk menjual kentang setiap hari, bukan? Jangan menyimpan uang, bagaimana jika ada anak di masa depan? Pada hari ketiga, Ren Xiaosu kembali ke gerai dengan mengerutkan kening dan berbisik kepada Yang Xiaojin, apakah Anda menemukannya? Harga di pasar sayuran ini sama setiap hari. Kemarin buncis hanya 2 sen hari ini, 2 sen ini hanya sayuran. Harga mie beras bahkan lebih dilebih-lebihkan. Kemarin adalah 1 yuan per kati, tetapi hari ini hanya 1 yuan. Meskipun harga pasar berfluktuasi secara normal, harga beras telah naik selama beberapa hari berturut-turut. Saya pikir masalah kekurangan makanan semakin memburuk. Lalu jika kamu mengatakan bahwa jika ada kekurangan makanan di barat laut, dapatkah kamu menemukan makanan untuk orang-orang Korea? Yang Xiaojin bertanya. Kurasa tidak akan. Kau tahu betapa kejamnya para bangsawan. Selama perang, mereka berpindah tangan dan mengadu api. Ada banyak pengungsi yang melarikan diri ke selatan dan mereka acuh tak acuh. Bagaimana mereka bisa mengganggu rencana mereka karena hal-hal kecil seperti itu? Berkata, tapi tidak apa-apa, saya benar-benar punya cara untuk melakukannya saat itu. Meskipun metode ini mungkin bukan yang terbaik, setidaknya itu dapat menjamin bahwa Northwest tidak akan mati kelaparan. Yang Xiaojin memikirkan keseriusan Ren Xiaosu. Mungkin semua orang berpikir bahwa Ren Xiaosu berkeliaran tanpa tujuan. Tetapi dia tahu bahwa Ren Xiaosu telah mengambil peran sebagai Marsal Barat Laut pada saat ini dan mulai berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah saat ini. Benar, kata Yang Xiaojin tiba-tiba, sudah waktunya untuk membalas Sister Hu. Apakah kamu akan bekerja atau tidak? Pergilah. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, aku hanya pergi untuk melihat bagaimana pusat administrasi Barrier bekerja. Di masa lalu, Ren Xiaosu tidak memiliki banyak persimpangan dengan yang disebut pusat administrasi penghalang, mungkin terjadi sekali atau 2 kali. Tetapi juga secara tidak sengaja membom pusat administrasi penghalang, atau melewati dari atas pusat administrasi penghalang. Dia tinggal di penghalang untuk waktu yang singkat, dan dia tidak tahu banyak tentang mekanisme operasi penghalang, misalnya.
Akta kepemilikan dipindahkan ke kota pasar, semua orang selesai dengan penjualan lisan, dan kadang-kadang akan ada orang yang secara paksa menempati rumah orang lain. Bahkan, tidak ada yang namanya akta rumah, dan hambatannya tidak mengakui legalitas hak properti di kota-kota pasar. Ada juga fakta bahwa Sister Hu bertanya kepada mereka ketika mereka menikah baru-baru ini. Tidak ada seorang pun di kota pasar yang mengajukan pertanyaan ini. Baik pria maupun wanita dapat hidup bersama sebagai pasangan, jadi tidak perlu meminta sertifikat kepada siapapun. Ini membuat Ren Xiaosu merasa bahwa dia masih perlu memperhatikan ini, karena dia mungkin menghabiskan paruh kedua hidupnya di Northwest. Selain itu, ia juga ingin melihat bagaimana barrier nomor 144 bermaksud untuk mengatasi kekurangan makanan. Pertama-tama dengarkan, ini juga merupakan kunjungan pribadi layanan mikro. Berpikir bahwa Ren Xiaosu di sini tertarik. Bab 1015. Tidak ada moralitas. Apakah Anda memakai jas? Pada malam hari, Yang Xiaojin bertanya di seberang ruangan. Dia dan Ren Xiaosu sama-sama tinggal di lantai 2. Rumah itu terbuat dari batu bata dan kayu, dan hanya ada beberapa lapis kayu di antara kedua rumah itu, sehingga mereka dapat saling mendengar dengan jelas. Ren Xiaosu sedang berbaring di tempat tidur dengan lengan di lengannya. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk memakai hal semacam itu? Sangat menarik untuk mengatakan bahwa Wang Fugui berbisik kepada saya ketika dia berada di kota pasar. Orang yang keluar dari penghalang seharusnya menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak pernah mengenakan jas. Jangan mengacaukannya, karena itu pasti pria besar. Petik 2. Pada saat itu, Ren Xiaosu masih diam-diam ditentukan ketika ia masih muda, dan mengatakan bahwa ia juga akan mendapatkan setelan untuk dikenakan. Tentu saja, ini hanya berpikir, setelah semua, hal-hal seperti pakaian tidak nyaman untuk kegiatan dan berburu. Saat ini, ia juga telah melihat banyak orang berjas, tetapi yang disebut orang-orang besar mulai secara bertahap menjadi tidak berharga di matanya. Yang Xiaojin berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu akan menjadi lelaki besar juga. Saudari Hu mengatakan kepadaku pada malam hari bahwa kamu akan pergi bekerja minggu depan, dan suaminya akan membawamu ke sana. Tidak ada persyaratan lain, hanya ada satu hal untuk memesan jas formal, layak untuk bekerja di sana. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah pusat administrasi masih memiliki peraturan seperti ini? Itu bukan peraturan, Yang Xiaojin menjelaskan sambil tersenyum, itu karena saudari Hu berpikir bahwa jika kamu tidak mengenakan pakaian formal, kamu mungkin dipandang rendah di tempat itu. Pada saat ini, Yang Xiaojin berkata dengan nada suster Hu, kamu tidak tahu, orang-orang yang bekerja di tempat itu semuanya adalah elit. Jika kamu tidak mengenakan pakaian formal, kamu mungkin tidak tahu bagaimana mengaturmu secara pribadi. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, aku tidak takut mereka akan mengaturku. Itu tidak akan berhasil, Yang Xiaojin berkata, meskipun aku tidak peduli tentang penyimpangan, aku tidak mengizinkan mereka memandang rendah dirimu. Oke, mari kita buat setelan jas dengan kain. Ren Xiaosu tertawa bahagia, masih sedikit manis di hatinya. Tidak, kamu perlu 2 set, kata Yang Xiaojin, ganti pakaianmu. Pagi berikutnya, keduanya tidak menjual kentang lagi, dan mereka berkendara menuju pusat penghalang dengan tram 48. Ketika tram mulai, akan ada suara motor berdengung, Karsi berjalan melalui kota dengan goyangan, Pet pejalan kaki di luar berjalan dan membaca sambil memegang koran. Dan ada siswa yang berlari ke sekolah sambil makan roti. Karena dia berlari terlalu cepat, tas sekolah di belakang para siswa jatuh dari pundak mereka dan digantung dengan satu tangan. Lokasi penjemputan mereka adalah stasiun keberangkatan, jadi keduanya mengambil posisi terbaik di tengah begitu mereka naik bus. Setelah beberapa kali berhenti, seorang paman muncul, melihat bahwa tidak ada tempat di dalam mobil, matanya diarahkan ke Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin. Pasangan muda itu terlihat sangat baik. Dia pergi ke Ren Xiaosu dan batuk 2 kali, batuk. Akibatnya, Ren Xiaosu mengangkat kepalanya dengan terkejut, apakah kamu sakit? Silakan menjauh dan jangan menginfeksi kita. Yang Xiaojin senang sekaligus, dan dia berbisik, mengambil tram di penghalang, orang-orang muda ingin memberikan kursi kepada orang tua mereka, ini adalah kebajikan tradisional. Ren Xiaosu tidak senang,
saya pikir dia berusia 40-an ketika dia memiliki tangan dan kaki. Mengapa saya harus memberinya tempat duduk? Paman melihat bahwa Ren Xiaosu sama sekali tidak memiliki moralitas, jadi dia menyerah pada penculikan moral dan pergi untuk mencari orang muda lain yang mungkin memberinya kursi. Benar, di mana kita akan membuat jas? Tanya Ren Xiaosu. Saya semua bertanya dengan jelas. Ada toko yang sangat terkenal di pusat penghalang. Dikatakan bahwa orang-orang besar di penghalang pergi ke sana untuk menyesuaikan, kata Yang Xiaoshan. Kamu tidak harus memesannya dengan baik, gumam Ren Xiaosu. Itu tidak akan berhasil, aku harus memberimu sesuatu yang baik, kata Yang Xiaojin sambil tersenyum melihat keluar jendela. Toko pakaian yang dibuat khusus mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 2 minggu, tetapi Yang Xiaojin tidak bisa menunggu terlalu lama. Dia langsung menambahkan uang untuk membuat 3 hari bekerja, dan harus mengatakan bahwa kekuatan uang sangat luar biasa. Itu sebenarnya masa konstruksi 2 minggu, yang secara ajaib dipersingkat 3 hari. Pada hari ketiga, Yang Xiaojin pergi untuk mendapatkan kembali jas itu, mendorong Ren Xiaosu ke rumah dan mengenakan jas itu, dan kemudian secara pribadi mengikat dasinya. Ini bagus. Ren Xiaosu merasa sedikit canggung, benarkah? Cantik, Yang Xiaojin melihat dengan hati-hati, dan kemudian membantu Ren Xiaosu merapikan kerutan pada pakaiannya. Tapi jangan memakainya di rumah, atau kamu tidak memakai jas, kamu lebih enak dipandang. Pada hari Senin, Sister Hu berteriak di luar pintu, Xiao Ge, tolong panggil pria Anda, dan pergi bekerja dengan mulut saya. Begitu Yang Xiaojin dan Ren Xiaosu keluar, saudari yang bermata tajam Hu melihat jas Ren Xiaosu yang layak. Hei, bukankah ini jas tombol emas? Lihat tombol di lengan baju ini, hanya keluarganya yang memilikinya. Yang Xiaojin menjelaskan sambil tersenyum, kamu bilang kamu ingin mengenakan pakaian formal, aku membawanya untuk memesan 2. Saudari Hu meninggikan suaranya, aku juga memesan 2. Dia tahu, bagaimanapun, bahwa jas rumah kancing emas itu sangat mahal. Gadis kecil ini terlalu baik untuk Lu Xiaomi, kan? Ini juga berlaku untuk Lu Xiaomi. Bahkan jika Anda diam di rumah setiap hari, tidak apa-apa untuk menjadi malas dan berhasil. Bahkan gadis Xiao Fei menghabiskan banyak uang dan membeli pakaian mahal seperti itu. Orang-orang muda juga tidak tahu betapa pentingnya hal itu, bagaimana kehidupan lama menjadi begitu besar. Karena Wang Yuexi bekerja di pusat administrasi, keluarga mereka sekarang menghitung sedikit uang, tetapi saudari Hu masih tidak mau memesan pakaian mahal untuk Wang Yuexi. Saya berpikir untuk menghemat uang dan dengan cepat mengubah rumah, yang merupakan hal yang nyata. Wang Yuexi menatap Ren Xiaosu, dan sedikit canggung di hatinya, dia mengatakan bahwa anak ini jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Namun, baik Wang Yuexi maupun Hu Xiaobai adalah orang yang kejam, dan masalah ini berlalu. Dalam perjalanan ke tempat kerja, Wang Yuexi menjelaskan kepada Ren Xiaosu, kali ini Anda diatur ke sisi urusan sipil. Anda memiliki kepemimpinan langsung Anda sendiri. Ketika Anda sampai di sana, dengarkan kepemimpinan dan biarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan, jangan lakukan itu. Yah, terima kasih, Saudara Wang, Ren Xiaosu setuju sambil tersenyum. Pada saat ini, Wang Yuexi ragu-ragu untuk sesaat sebelum tiba-tiba berkata, jika benar-benar ada masalah, Anda akan menemukan saya di kantor penelitian kebijakan. Meskipun Wang Yuexi tidak ingin memiliki terlalu banyak masalah dengan Ren Xiaosu, tapi itu juga tetangganya sendiri, jadi dia harus mengurusnya. Pada titik ini, sudah ada orang yang menyimak channel Dongeng Donghua dan mengantri di luar pusat administrasi untuk menunggu formalitas. Tetapi mereka tidak bisa masuk sebelum mereka tiba di tempat kerja. Wang Yuexi membawa Ren Xiaosu bersamanya. Pada tahun-tahun awal, pajak berada di gedung kantor, perkawinan dan perceraian urusan sipil ada di gedung kantor, dan akta kepemilikan dipindahkan ke tempat lain. Sangat nyaman bagi orang-orang untuk berkumpul bersama. Slogan pusat administrasi adalah bahwa orang dapat menyelesaikan sesuatu di sini. Mereka sama sekali tidak diizinkan untuk berlari di tempat lain dan mereka tidak harus menjalankan perjalanan kedua. Dukungan. Ketika Wang Yuexi mengatakan ini, ada sedikit kesombongan dalam kata-katanya. Bab 1016 diberhentikan.
Tahukah Anda bahwa politik malas dan politik malas bermain sepak bola, ini adalah sesuatu yang dikritik semua orang, Wang Yuexi berkata. Tapi selama semua orang terkonsentrasi di sini untuk membentuk tim inspeksi ini tidak perlu memiliki banyak orang. Cukup biarkan mereka yang bersembunyi di balik meja berpura-pura menjadi paman menjadi berhati-hati. Ren Xiaosu melirik Wang Yuexi, dan mengatakan bahwa dia tidak berharap pria parubaya yang gemuk ini menjadi orang yang bercita-cita tinggi. Wang Yuexi melanjutkan, tentu saja, ini juga merupakan berkah dengan benteng 178. Di masa lalu, ketika klan Zhong ada di sini, semua divisi adalah rumah tangga yang terkait. Bahkan jika dia tidak bekerja dengan baik, Anda tidak dapat memperlakukannya seperti itu. Itu berbeda sekarang, penilaian ini tidak langsung diabaikan begitu saja. Jadi Xiaomi, Anda ingat, meskipun Anda direkomendasikan oleh saya, jangan lakukan itu tanpa pandang bulu, kalau tidak saya akan memberhentikan Anda secara pribadi. Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak nakal, Ren Xiaosu tersenyum. Yah, Wang Yuexi mengangguk, saya mendengar bahwa pemimpin tim inspeksi akan mulai menjabat, dan beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah orang yang lebih keras yang iri pada birokrasi. Masih ada beberapa Zhong yang tersisa di pusat administrasi. Anjing kurus itu mengacau, dan ketika dia datang, aku takut dia akan bisa membersihkannya. Ren Xiaosu membeku sejenak, siapa yang begitu kuat? Saya mendengar bahwa itu disebut Ji Xiang, kata Wang Yuexi. Pria ini adalah orang yang luar biasa. Zhuo Yunsan juga bertarung dengan marsal muda pada waktu itu. Ini juga merupakan pahlawan di barat laut Tiongkok. Menurut rumor, dia mengatakan dia dianiaya oleh birokrasi Zhou dan anak-anaknya, dan dia selalu dibawa kemana-mana setelah dia diselamatkan oleh marsal muda. Dia adalah orang kepercayaan marsal muda. Pria merah di sekitar marsal muda ini tidak dapat berbuat apa-apa jika dia ingin memecat mereka yang tinggal bersamanya. Ini adalah pemain pembunuh. Seseorang dalam ketentaraan mengatakan bahwa julukannya adalah Qin Shi Huang. Saya tidak tahu mengapa mereka memberinya julukan seperti itu. Mungkin itu merupakan penghormatan terhadap sistem hukum dan lebih ketat. Wang Yuexi melirik Ren Xiaosu, tetapi menemukan bahwa Ren Xiaosu tampak aneh. Jangan khawatir, selama Anda bekerja keras, tidak ada yang akan memperlakukan Anda seperti itu. Apakah Wang Yuexi hanya takut menjadi Xiaosu, tetapi apa yang Ren Xiaosu pikirkan adalah bahwa julukan Ji Xiang telah tersebar luas. Dan bukankah itu berarti Ji Xiang pergi ke benteng untuk bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya? Mengapa ia pergi begitu cepat dan kembali bekerja? Sebenarnya, sesuai dengan rencana semula, Ji Xiang akan tetap tinggal di 178 benteng, tetapi setelah dia pergi ke sana, tidak ada orang seperti Dahuyu, Wang Yun, dan P5092 di sekitarnya. Dia selalu merasa sedikit tidak nyaman dan tidak memiliki mitra diam-diam. Cukup membawa istri dan anak-anaknya ke penghalang 144. Saya tidak tahu kapan Ji Xiang akan menjabat. Ketika pihak lain datang menemuinya, oh, bukankah mereka tampan? Bagaimana Anda duduk di meja? Itu akan sangat menarik. Ren Xiaosu berpikir, haruskah dia mencari alasan untuk kembali dan beristirahat sebentar? Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu telah mundur dalam hatinya. Lagi pula, kehidupan senggangnya dengan Yang Xiaojin baru saja dimulai. Pada saat ini, Wang Yuexi membawa Ren Xiaosu ke jendela sekretaris urusan sipil, dan dia berkata kepada seorang kakak perempuan di dalam, Saudari Li, saya membawakan Anda sebuah laporan. Anda melihat mengalokasikan pekerjaan kepadanya. Berikan saja kepadanya, jangan khawatir tentang wajah saya. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, Anda dapat memberitahu saya segera. Saudari Li menyapa Wang Yuexi dengan antusias, ayo, saya akan mengatur pekerjaan untuknya. Pada saat ini, itu sudah jam kantor pusat administrasi. Para penduduk di luar bergegas masuk, dan Wang Yuexi berkata ketika bisnis datang, dia menyapa dan pergi setelah beberapa kata. Saudari Li membawa kantor itu ke Ren Xiaosu dan berkata, kami tidak punya apa-apa lagi di sini, yaitu menangani pendaftaran perceraian dan pendaftaran perkawinan. Awalnya, 4 orang bergiliran. Akibatnya, 2 orang hamil dan mengambil cuti hamil pada saat yang sama, jadi ini memerlukan waktu sementara posting.
Mari kita tunggu di counter. Jika seseorang menikah, Anda akan melakukannya untuk saya. Jika saya bercerai, saya akan melakukannya. Lagi pula, perceraian lebih rumit, jadi saya akan menanganinya dengan lebih baik. Menikah itu mudah, mengisi mereka, dan kemudian membimbing mereka. Pergi ke rumah untuk mengambil gambar dan mengambil sumpah. Sepasang suami istri datang saat berpidato, dan mendorong ke meja dengan suara dingin, cerai. Saudari Lee mengambil akta nikah dari mereka berdua dan meliriknya, lalu berkata, mengapa keduanya bercerai. Hari-hari tidak bisa berlalu. Wanita itu berkata, menikah dengan kehancuran adalah nasib buruk. Sister Lee membujuk, kalian berdua telah menikah selama 10 tahun, apakah Anda ingin memikirkannya? Ren Xiaosu melihat ke samping dan merasa semuanya serba segar. Ternyata ada sertifikat perceraian dan pernikahan di penghalang. Tidak ada hal seperti itu di kota pasar. Sister Lee dengan baik hati berkecil hati, tetapi pasangan itu bersikeras untuk bercerai. Sister Lee tidak membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi harus melalui prosedur perceraian untuk mereka. Setelah mereka selesai, keduanya tidak meninggalkan pusat administrasi, tetapi berjalan ke sana. Ren Xiaosu aneh, apa yang mereka lakukan? Oh, itu pasti divisi real estate dan pemindahan, kata Lee dengan emosi. Untuk mengatakan bahwa pusat administrasi benar-benar nyaman, Departemen Urusan Sipil dan Departemen Real Estate bekerja bersama, dan perceraian dilakukan di kaki depan. Dan rumah di sebelahnya dapat dipindahkan ke properti. Ini sangat efisien. Ren Xiaosu berkata bahwa Wang Yuexi takut bahwa dia akan berpikir bahwa seseorang akan mendesak efisiensi pusat administrasi dari sudut ini. Ketika memikirkannya, beberapa orang datang ke meja bersama, beberapa bercerai dan beberapa menikah. Saudari Lee berkata kepada Ren Xiaosu, kamu menyapa pasangan itu untuk menikah, dan yang lain akan datang. Jangan panik, kamu baru tahu apa yang baru saja aku lakukan. Hanya mengobrol dengan mereka, membimbing mereka untuk mengisi formulir, dan kemudian mendapatkannya kembali ambil sumpah foto di kamar. Ren Xiaosu mengangguk, dan kemudian berkata kepada pasangan itu, apakah keduanya menangani pendaftaran pernikahan. Berikut adalah 2 formulir yang harus diisi. Ren Xiaosu ingat saat ini, dan bagaimana Lee menjelaskan. Ya, hanya beberapa kata. Sementara pasangan di depan laporan itu, Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana rasanya menikah. Lelaki itu tersenyum dan berkata, kami telah jatuh cinta selama 6 tahun, dan sekarang kami akhirnya mencapai hasil yang positif, dan kami dapat memberinya rumah. Di sini, formulir diisi. Ren Xiaosu mengambil formulir dan mulai mempelajari proses yang sama dengan saudari Lee, itu, kalian berdua sudah berbicara selama 6 tahun, apakah Anda ingin memikirkannya? Pasangan. Karena itu, Ren Xiaosu diberhentikan pada hari pertama kerja. Lebih tepatnya, itu diberhentikan setelah kurang dari 1 jam kerja. Ren Xiaosu merasa lega, tetapi sangat disayangkan yang Xiao Jin memberinya jas. Kembali ke rumah, Ren Xiaosu memberitahu yang Xiao Jin tentang itu, yang Xiao Jin tertawa selama lebih dari 1 jam, tangannya gemetar saat memasak. Kemudian, yang Xiao Jin tidak memasak lagi, jadi dia tertawa di sofa dan memberi Ren Xiaosu wajah hitam. Bab 1017, aku menemukan tuan muda. Pada malam hari, Wang Yuexi pulang dari kantor. Saudari Hu tidak tahu apa yang dipecat Ren Xiaosu, jadi dia buru-buru bertanya, bagaimana anak laki-laki di sebelah itu bekerja pada hari pertama. Ketika Wang Yuexi mendengar istrinya menyebutkan ini, dia tertawa dengan marah di tempat, bagaimana kabarmu? Kamu takut dia akan dibujuk untuk memecatnya di pagi hari. Saudari Hu terkejut, apa yang terjadi? Benda ini telah menyebar dengan cepat di pusat administrasi. Ketika makan siang di kafetaria, semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan hampir tertawa dan mengangkat meja, kata Wang Yuexi. Aku mengatur agar dia pergi ke Departemen Urusan Sipil di pagi hari untuk menanganinya. Registrasi pernikahan. Akibatnya, beberapa pasangan menikah di masa lalu. Dia memberitahu orang lain bahwa mereka telah berbicara selama 6 tahun. Apakah Anda ingin memikirkannya lagi? Hahaha. Sister Hu geli sekaligus, dan dia hanya bereaksi setelah melihat kulit wajah Wang Yuexi,
dia seharusnya tidak tertawa sekarang. Ini terlalu konyol, kata Wang Yuexi, di mana ini harus pergi bekerja. Saya pikir dia hanya menjelaskan bahwa dia tidak ingin bekerja, dan dia tidak bisa menyingkirkan niat baik Anda. Jadi saya memainkan yang ini. Sangat disayangkan kenapa ada orang seperti itu pada gadis kecil itu. Saudari Hu juga menghela nafas, ini agar Xiao Jin membesarkannya seumur hidup. Hal yang sudah lama dilakukan Ren Xiaosu adalah gosip dari karya ini. Akibatnya, pada malam hari, Ren Xiaosu dipecat pada hari pertama kerja dan menjadi gosip baru di antara lingkungan itu. Fokus perhatian semua orang adalah yang Xiao Jin terlalu menyedihkan, bahkan orang seperti itu. Pada saat ini, Zhang Xiaoman tersenyum dan menyambut Wang Yun ke ruang konferensi di kamp pasukan asing 144 penghalang. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi sendiri, kulit wajah Wang Yun akhirnya pulih. Di masa lalu, untuk menemukan pembunuh yang membunuh Jiangsu, Wang Yun terluka selama 6 hari. Sekarang setelah merawat tubuhnya dengan baik, Zhang Xiaoman dan Dahuyu segera bangun dengan ide lain. Zhang Xiaoman secara pribadi menyeduh sepoci teh untuk Wang Yun, dan kemudian tersenyum dan berkata, bagaimana kabarmu istirahat baru-baru ini? Ini tidak buruk, hanya sedikit menganggur, kata Wang Yun sambil menyesap teh. Benar, apakah ada berita tentang Marshal? Jika dia tidak kembali, semua orang akan sama dengan orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Xiaoman berkata sambil tersenyum, saya pikir itu baik untuk bersantai. Atau haruskah saya menemukan sesuatu untuk Anda lakukan? Wang Yun memicingkan matanya ke Zhang Xiaoman, oh, kenapa tiba-tiba aku menemukanku? Katakanlah, ada apa? Segar, Zhang Xiaoman berteriak di luar ruang pertemuan, masuk. Dengan mengatakan itu, para prajurit di luar pintu datang dalam kelompok besar, beberapa memasang layar di dinding, dan beberapa peralatan ditugaskan. Melihat bahwa pertempuran itu persis sama dengan ketika dia mencari pembunuh sebulan yang lalu, Wang Yun segera terkejut, untuk apa ini, pemuda tampan itu akan menangkap orang lagi. Bukannya komandan muda itu ingin menangkap orang, itu karena kami ingin mengetahui semua mata-mata yang bersembunyi di penghalang ke-144, jadi kami membawa semua video pengawasan bulan lalu. Kata Zhang Xiaoman dengan senyum di wajahnya. Sekarang setelah penghalang berada di bawah kendali saya tidak bisa membiarkan mata-mata itu bersembunyi di bawah mata saya. Petik 2. Setelah Wang Yun mengalami sesuatu sebulan yang lalu, dia sekarang merasa sedikit muntah ketika dia melihat layar TV. Dia memikirkannya dan berkata, bisakah kamu membuatku lambat lagi? Zhang Xiaoman berkata dengan jujur, menurut Anda, sekarang kita semua berasal dari barat laut, dan melihat beberapa orang dengan hantu tersembunyi di bawah mata mereka, dapatkah Anda menanggungnya? Tuan muda telah menghilang selama hampir sebulan, kami sekarang mencari semuanya mata-mata. Bukankah menyenangkan menunggu dia kembali dan mengejutkannya? Kalau begitu jangan terburu-buru hari ini, Wang Yun keberatan. Apakah Anda lupa niat awal kami? Zhang Xiaoman tampak serius, Daxing Northwest. Yang disebut Daxing Northwest berarti bahwa setiap orang melakukan tugasnya, membangun pemeliharaan air, memperhatikan mata pencaharian masyarakat, meningkatkan pembangunan tentara, dan menangkap semua mata-mata. Pada saat ini, P5092 juga datang ke ruang pertemuan dengan penuh minat. Dia tersenyum pada Wang Yun dan berkata, saya setuju dengan rencana Brigadir Zhang. Anda juga tahu bahwa pencaplokan Wang di dataran tengah mengalami kemajuan dengan cepat. Begitu dia menyelesaikannya dalam waktu setengah tahun dengan penyatuan seluruh Central Plains, mungkin target Wang berikutnya adalah Barat Laut dan Barat Daya. Jadi kita perlu mencari mata-mata sebelumnya dan kemudian melakukan penyebaran strategis. Jika mata-mata tidak ditemukan, kebocoran penyebaran strategis akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Ya, Zhang Xiaoman memberi tepuk tangan dan memuji. Anda tahu bahwa Wang sekarang tahu bahwa kita kekurangan biji-bijian, tetapi telah merusak semua perdagangan biji-bijian. Ini juga menunjukkan dari sisi bahwa Wang memiliki ide untuk Northwest. Wang Yun berpikir dan menghela nafas, memang benar, lalu mulai bekerja. TV di ruang konferensi dipasang kembali di dinding, dan diperkirakan tidak akan dibongkar lagi dalam waktu singkat. Setelah menemukan mata-mata penghalang 144, bukan berarti ada 145,
146, 143, 142 dan seterusnya. Singkatnya, gagasan Da Huoyou dan Wang Fengyuan adalah membiarkan Wang Yun membajak seluruh barat laut lagi. Meskipun mata-mata tidak mengetahui jalan Wang Yun, bergeraklah cepat. Zhang Xiaoman berkata kepada Wang Yun, kali ini kami tidak perlu khawatir. Anda dapat menontonnya perlahan. Rencana di atas adalah menemukan semua mata-mata dalam setahun, jadi kami tidak khawatir. Jangan terburu-buru, Wang Yun menghela nafas lega. Pada saat ini, layar di dinding semua menyala, dan gambar itu penuh dengan pemandangan di penghalang 144. Kali ini tugasnya relatif mudah dibandingkan dengan yang terakhir kali. Wang Yun hanya melihat 3 karakter yang mencurigakan sepanjang hari, layar A11 ditangguhkan. Orang ini memiliki senjata padanya. Periksa apa yang terjadi padanya. C31 ditangguhkan. Pria parubaya dalam video pengawasan agak mencurigakan. Wang Yun perlahan-lahan menatap semua video pengawasan, tetapi mata-mata di Northwest jauh lebih sedikit daripada Central Plains. Seharusnya berbagai konsorsium tidak meletakkan fokus pekerjaan intelijen di sini sebelumnya. Namun, pada hari kedua, Wang Yun sedang makan makanan Zhang Xiaoman sendiri, dan tiba-tiba aksinya berhenti, dan seluruh orang menjadi lesu. Zhang Xiaoman menemukan bahwa sumpit Wang Yun tidak bergerak dan dengan penasaran berkata, ada apa? Apa yang Anda temukan? Hanya saja Wang Yun tidak memperlakukannya sama sekali, melainkan berkata kepada tentara yang membantu, A16 jeda. A28 jeda. Setelah beberapa saat, C29 pause. Wajah Zhang Xiaoman bingung, dan ada terlalu banyak layar di dinding, dia bahkan belum menemukan layar yang dikatakan Wang Yun. Apa yang salah dengan ini? Apakah kamu menemukan geng mata-mata? Zhang Xiaoman dengan penasaran berkata, haruskah aku membawa tentara ke kota? Tidak banyak orang. Sebelum selesai berbicara, Wang Yun berdiri dengan kotak makan siangnya, ini tampan muda. Tampan muda itu kembali ke penghalang 144 setengah bulan yang lalu. Zhang Xiaoman berdiri segera setelah dia mendengar ini, di mana? Di mana anak muda yang tampan? Aning Isrot, Wang Yun berkata dengan tegas, rumah sakit keluarga dari divisi militer lama. Segera setelah itu, Zhang Xiaoman dapat terdengar berteriak di seluruh barak, siapkan mobil, tolong siapkan mobil untuk saya, cepatlah, jangan tunda saya untuk bertemu tuan muda. Bab 1018, tolong jangan mendekat. Tepat setelah makan malam di malam hari, konvoi garnisun ke-144 tiba-tiba bergegas keluar dari kamp dan langsung menuju ke penghalang tidak jauh dari sana. Saat ini, perbatasan barat laut tidak ditutup pada malam hari. Penjaga dari 3 shift penjaga akan dapat melewati selama mereka tidak memiliki barang ilegal di tubuh mereka, apakah mereka pengungsi atau penghalang penghuni. Di dalam hambatan, ada juga sejumlah besar pasukan patroli dan polisi untuk menjaga ketertiban. Untuk menjaga keamanan internal, pihak Northwest telah membuat jalur pelaporan khusus. Selama Anda menelepon laporan, Pusat Administrasi Barier berjanji bahwa personel Departemen Pesanan akan hadir untuk menyelesaikan masalah dalam waktu 15 menit. Garnisun telah menerima panggilan dari Garnisun pada saat ini, dan segera melihat kendaraan Zhang Xiaoman, tetapi semua orang tidak mengerti bahwa itu sudah malam. Mengapa Brigadir Zhang tiba-tiba memasuki kota? Di masa lalu, Zhang Xiaoman tidak akan memasuki kota saat ini. Zhang Xiaoman cepat, tetapi yang lain lebih cepat darinya. Pada saat ini, Sister Hu sedang duduk di rumah Ren Xiaosu dan mengomel, saya tidak ingin mengatakan itu sebelumnya, tetapi saya tidak bisa menahannya hari ini, Xiaomi, Anda juga merasa tertekan. Gadis Xiao Qiang, bukan, Anda melihatnya sendiri terlalu sulit untuk pergi ke pasar sayur dengan sekeranjang kentang, dan Anda telah kehilangan hari kerja yang baik. Petik 2. Aku tidak perlu mengurus bisnis ini lagi, tapi kamu tahu, semua orang menyimak channel Dongeng Donghua sangat sedih dengan gadis Xiao Fei, bukankah kamu membuatnya sedih? Yang Xiao Jin menyeringai, Suster Hu meliriknya dengan marah, kamu benar-benar terlalu memanjakan, jika kamu tidak terbiasa dengannya, dia tidak akan malas seperti ini. Ren Xiaosu dengan sabar menjelaskan, ini adalah saudari Hu, kami masih memiliki tabungan di keluarga saya pikir saya akan benar-benar gratis untuk sementara waktu.
Saudari Hu mendengarkan ini tetapi mengangkat alisnya. Mengapa? Kamu ingin duduk dan makan di langit. Kuncinya adalah kamu tidak melakukan apa-apa di rumah setiap hari. Gadis Xiao Jin begitu lelah, aku takut tangannya akan memakai kepompong. Berbicara, Saudari Hu pergi untuk meraih telapak tangan yang Xiao Jin, tetapi dia terpana untuk sementara waktu, karena jari-jari telapak tangan yang Xiao Jin halus dan lembut seperti sebelumnya. Dan tidak ada kepompong. Yang Xiao Jin berkata sambil tersenyum, Saudari Hu, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Kami memiliki sesuatu di hati kami. Ia benar-benar kuat, hanya ingin beristirahat sebentar. Saudari Hu sedikit cemberut, lupakan saja, aku sibuk dengan urusan. Berbicara tentang Sister Hu, dia pergi keluar, Anda masih muda, saya tidak tahu apakah saya akan menghabiskan lebih banyak uang di masa depan. Sister Hu pulang, dan Ren Xiaosu serta yang Xiao Jin membawanya ke pintu. Namun, sebelum Sister Hu memasuki rumahnya, dia mendengar deru mesin di Aning Isrot, seolah-olah seseorang mengemudi ke jalan dengan cepat. Suara tiba-tiba ini membuat banyak tetangga keluar dari jendela dan melihatnya. Saudari Hu juga ragu-ragu untuk melihat apa yang terjadi. Segera setelah itu, Sister Hu menyaksikan dengan terkejut ketika konvoi hitam berbalik dari Aning Isrot ke rumah keluarga divisi militer, dan kemudian langsung pergi ke mereka. Saudari Hu sedang terburu-buru, dia menepuk pintunya, Lao Wang. Keluar dan lihat apa yang sedang terjadi. Itu tidak akan terjadi karena kamu rusak dan disuap di pusat administrasi. Apakah ini datang untuk menangkapmu? Wang Yuexi membuka pintu dengan marah dan berkata, omong kosong, saya tidak punya korupsi atau suap. Pada saat ini, Wang Yuexi menemukan bahwa tim hitam akan mencapai pintu mereka, dan mobil-mobil dalam tim semuanya adalah mobil mewah. Wang Yuexi terkejut, Saudari Hu mungkin tidak mengetahui kendaraan ini, tetapi bagaimana mungkin dia tidak berurusan dengan orang-orang ini setiap hari. Ini adalah tim dari Kamar Dagang Northwest, mengapa pihak lain datang untuk menemukannya di tengah malam? Namun, tim tidak pergi ke pintunya, tetapi berhenti langsung di pintu Ren Xiaosu. Apapun situasinya, Wang Yuexi merasa bahwa pikirannya agak kewalahan. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria parubaya berpakaian bagus turun dari konvoi, dan bergegas ke pintu depan Lu Xiaomi, dengan antusiasme tinggi. Uang utama, Wang Yuexi berkata dengan ragu. Wang Fugui menoleh untuk melihat Wang Yuexi, ya, Direktur Wang juga ada di sini. Tapi saya sedang terburu-buru di sini, mari kita bicara suatu hari nanti. Pada saat ini, Ren Xiaosu juga memandang Wang Yuexi, tersenyum dan menyapa Wang Fugui, ayo pergi dan bicara di rumah. Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu dan Wang Fugui pergi ke kamar, bersama dengan guru Jiang Wu. Pintu ditutup, hanya menyisakan Wang Yuexi, Hu Xiaobai, dan kerumunan pemakan melon yang kepalanya keluar jendela. Hu Xiaobai membeku sebentar, Lao Wang, apakah Anda memanggilnya Presiden Wang? Ya, Wang Fugui, Presiden Kamar Dagang Northwest, kata Wang Yuexi. Presiden ini hidup di penghalang ke-144, tetapi dia belum dapat berjalan-jalan baru-baru ini. Mengapa dia datang ke sini hari ini dengan penuh semangat? Lu Xiaomi orang macam apa itu? Bukankah itu berarti dia miskin dan acuh tak acuh? Hu Xiaobai bergumam, ini semua tentang menjual buah persik di jalan. Ada apa? Siapa yang akan pergi ke pasar sayur untuk mendirikan kios mereka sendiri? Tetapi mengapa Anda mengatakan bahwa Presiden Wang datang ke sini? Apakah benar-benar ada latar belakang di sebelah? Apakah itu? Petik 2. Mengapa saya tidak tahu, kata Wang Yuexi, tetapi orang yang didiami Wang Fugui itu sederhana, dan orang yang bisa membiarkannya pergi ke pintu sekarang jelas tidak sederhana. Saya pikir dia hanya terlihat sangat antusias. Saat berbicara, mesin berbunyi di Aning Isrot. Wang Yuexi memandangi konvoi yang masuk ke rumah keluarga, perlahan-lahan menumbuhkan mulutnya karena terkejut, hanya karena kali ini semuanya hijau off-road militer. Mereka yang berani mengendarai mobil semacam ini di wilayah barat laut pastilah orang-orang Angkatan Darat Barat Laut, dan untuk melihat pertempuran ini, tentara barat laut pasti telah datang. Ketika Zhang Xiaoman turun dari kereta, Wang Yuexi kembali bingung, Brigadir Zhang. Zhang Xiaoman melirik Wang Yuexi, yang mana kamu?
Zhang Xiaoman tidak sepintar Wang Fugui, ia telah melupakan banyak orang di penghalang, meskipun posisi Wang Yuexi penting sekarang, ia dipisahkan dari Zhang Xiaoman oleh dua pemimpin. Oh, aku Wang Yuexi dari Kantor Penelitian Kebijakan Pusat Administrasi, Wang Yuexi memperkenalkan dirinya. Zhang Xiaoman mengangguk, aku ingat kamu, aku bertanya apa itu. Apakah ada pasangan muda yang tinggal di keluarga ini? Wang Yuexi mengangguk, iya. Segera setelah Zhang Xiaoman bersemangat. Di sini, Wang Yun, Anda membuat kontribusi besar kali ini. Hahaha, kami menunggu begitu lama, saya tidak berharap orang tuanya bersembunyi di bawah mata kami. Dong Xiaodong, Zhang Xiaoman berjalan untuk mengetuk pintu, Wang Yuexi datang untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi langsung diblokir oleh tentara Angkatan Darat Northwest dengan amunisi hidup, dan berkata dengan sopan kepadanya. Maaf, ini melibatkan larangan militer, tolong jangan mendekati kediaman muda yang tampan. Bab 1019, pemuda itu sebenarnya tinggal di sebelah. Kediaman tampan muda, Wang Yue membeku di tempat, bahkan jika dia tidak responsif, dia seharusnya bereaksi terhadap identitas pasangan muda dari sebelah. Tidak heran Wang Fugui, sebagai Presiden Kamar Dagang Northwest, harus terburu-buru di malam yang begitu sengit. Tidak heran Brigadir Zhang Xiaoman, yang tidak pernah berada di kota pada malam hari, tiba-tiba akan datang ke tempat seperti itu. Wang Yuexi, seperti orang lain, ingin tahu kemana dia pergi setelah Marsal muda itu menyerang Zhou. Hu Xiaobai dan yang lainnya gosip, dan bahkan Wang Yuexi dan tuan mereka ada di ruang penelitian kebijakan, dan mereka akan membahas topik ini di waktu luang mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa Panglima akan melakukan tugas-tugas lain yang lebih penting, sementara yang lain mengatakan bahwa Panglima tidak menyukai kekuasaan. Dan mungkin tidak ingin berhasil Panglima Zhang, jadi dia tidak kembali. Ngomong-ngomong, ada segalanya, tetapi tidak ada yang menduga, bahkan Ren Xiaosu telah kembali ke barat laut, dan tersembunyi di bawah kelopak mata semua orang. Hu Xiaobai bergegas pulang, memberi isyarat kepada Wang Yuexi, cepat kembali, apa yang kamu lakukan bersama? Dia tidak mendengar apapun dari para prajurit, tetapi hanya khawatir Wang Yuexi mungkin terlalu dekat dengan para prajurit itu, apa yang mungkin terjadi. Wang Yuexi berjalan kembali ke pintu dan diam-diam memandangi para prajurit yang darurat militer di sekitar rumah. Hu Xiaobai berbisik, siapa mereka, mengapa datang ke sini di tengah malam? Tuan muda, bisik Wang Yuexi, mereka datang untuk tuan muda. Hu Xiaobai tiba-tiba mengangkat suaranya, muda tampan. Apa itu tampan? Suara ini, seperti guntur, membuat semua tetangga mendengarnya. Seorang kakak perempuan menjulurkan kepalanya, Xiaobai, ku dengar kau mengatakan pemuda tampan itu. Tampan muda itu mendatangi kita. Melihat formasi yang begitu besar di halaman di lantai bawah, lebih dari 10 kendaraan off-road militer diparkir sendirian, dan kamar dagang barat laut diparkir. Itu memang momentum yang sangat besar. Hu Xiaobai berbisik kepada Wang Yuexi, apa yang terjadi, apa yang dikatakan tentara. Aku baru saja melihat Brigadir Zhang. Itu memang Zhang Xiaoman. Para prajurit ini juga tentara dari Brigade Tempur ke-6. Anda dapat melihat lencana mereka. Wang Yuexi berkata dengan emosi. Baru saja saya berjalan, seorang tentara mengatakan kepada saya bahwa pintu berikutnya adalah kediaman pemuda tampan itu, jadi saya tidak bisa mendekati. Tempat tinggal muda yang tampan, apakah Anda mengerti maksud saya? Wang Yuexi memperhatikan mulut istrinya perlahan terbuka, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya, jangan berteriak, takut orang lain tidak tahu apa yang terjadi. Hu Xiaobai tidak dapat menemukan saluran, pintu sebelah adalah pemuda itu. Saya mengatakan setiap hari bahwa pemuda itu enak dan malas. Wang Yuexi berkata dengan cemberut, bukan begitu. Sekarang pikirkan tentang bagaimana menggunakan karya seorang pemuda tampan. Seluruh Yunsu adalah urusan orang lain. Bahkan jika Anda menghabiskan uang seumur hidup, Anda tidak dapat menghabiskan uang. Anda mengatakan ibu mertuamu juga benar. Setiap hari dia mengatakan bahwa tuan muda itu pemalas, dan dia mencintai gadis kecil Xiaoren. Sekarang, oke, hantu itu tahu jika tuan muda itu akan membawa masalah ini ke dalam hati.
Hu Xiaobai memandang Wang Yuexi, jangan bicara tentang aku, kamu masih membujuk tuan muda untuk memberhentikan. Ketika Wang Yuexi mendengar kalimat ini, ia merasa hatinya mulai sakit. Dosa. Pada saat ini Hu Xiaobai bergumam, tapi mereka sangat kaya, mengapa mereka lari untuk menjual buah persik dan kentang? Apakah tidak mungkin bagi orang untuk mengalami kehidupan? Kata Wang Yuexi, benar, apakah Anda memperhatikan apa yang dia lakukan? Ini hanya membaca, dan membaca buku ketika saya pergi ke pasar sayur dengan gadis kecil, kata Hu Xiaobai. Tapi sepertinya saya belum membacanya dalam beberapa hari terakhir, saya hanya berkeliaran di pasar sayur, dan saya mendengarkan Bibi Liu berkeliling. Wang Yuexi bertanya-tanya. Ya, setiap hari saya pergi ke setiap rumah tangga untuk bertanya tentang harga sayur dan harga minyak mie beras, dan tidak ada lagi yang dilakukan, kata Hu Xiaobai. Wang Yuexi terdiam, dan jika dia mengatakannya sebelumnya, dia juga merasa ini benar-benar pemalas, tetapi jika dia telah menentukan identitas komandan muda partai lain, dia harus berpikir sedikit lebih dalam. Tampaknya komandan muda itu juga memperhatikan bahwa harga makanan telah berubah, kata Wang Yuexi dengan tegas. Dia prihatin dengan masalah kekurangan pangan yang akan muncul di barat laut. Hu Xiaobai berkata sambil tersenyum, aku akan mengatakan, bagaimana bisa marsal barat laut kita benar-benar menjadi pemalas. Wang Yue diam-diam menatap istrinya, Anda tidak mengatakannya sebelumnya. Sambil memikirkannya, deru mobil datang lagi di Aning Isrot. Semua orang yang makan melon melihat ke arah suara itu dan ingin melihat siapa yang datang lagi kali ini. Malam ini, Aning Isrot benar-benar tidak damai sama sekali. Di mata semua orang, sebuah tim kendaraan off-road hitam melaju kencang. Wang Yuexi melihat kendaraan itu dan mengenalinya, ini adalah mobil pasar gelap, Zhou Yingsui akan datang. Tim ini terlihat jauh lebih tangguh. Setiap mobil adalah kendaraan off-road ukuran penuh, dan bagian depan yang besar dan lebar sangat keras dan tidak biasa. Ketika tim berhenti, Zhou Yingsui, mengenakan congsam ungu, keluar dari mobil dengan sepatu hak tinggi, dan Wang Yuqi dan 8 berlian lainnya mengikutinya. Manusia salju Zhou Ying belum mencapai pintu, suaranya sudah melayang, Tuan. Pada titik ini, semua orang yang menyimak channel Dongeng Donghua sambil makan melon telah mengkonfirmasi bahwa rumah yang tinggal di rumah ini memang muda dan tampan di barat laut. Dalam sekejap, kritik malas dan selebriti Ren Xiaosu yang lezat tiba-tiba berubah, dan semua orang mendiskusikannya, pemuda tampan itu benar-benar rendah. Zhou Yingsui mengangkat alisnya ketika mendengar diskusi berisik di sekelilingnya. Dia menjelaskan kepada Wang Yuqi dan yang lainnya, pergi, biarkan mereka berhenti menonton. Inikah yang bisa mereka tonton? Begitu wanita besar itu membuka mulutnya, napas kuat dari burung hantu pasar gelap muncul. Dia berjalan ke kediaman Ren Xiaosu. Para prajurit Brigade Tempur ke-6 mengenalnya, dan tidak ada yang menghentikannya. Akibatnya, dia belum mengetuk pintu, tetapi dia mendengar suara Ren Xiaosu di dalam, kamu memberiku refleksi yang bagus di luar pintu. Wanita besar itu segera menjadi hitam dan berdiri di luar, menjadi marah. Dia berbisik, aku datang untuk melihatmu di tengah malam, kamu bahkan membiarkan aku memperbaiki stasiun. Aku membuat pasar gelap ini untuk diriku sendiri, bukan untuk Tuhan, industri yang Anda letakkan. Sungguh. Selama pidatonya, nenek itu memandang Wang Yuexi dan Hu Xiaobai, dan kemudian berkata kepada Yan Yuese, kamu adalah tetangganya, kapan dia pindah? Saya pindah ke sini sekitar sebulan yang lalu, jawab Wang Yuexi. Zhou Yingsui memandang Wang Yuexi, hei, bagaimana saya pikir Anda begitu akrab? Aku Wang Yuexi dari kantor riset kebijakan, Wang Yuexi memperkenalkan dirinya. Oh, aku ingat, ketika pasar gelap dibuka, kamu juga mengirim keranjang bunga dan punya waktu untuk pergi ke pasar gelap untuk bermain, Zhou Yingsui tersenyum. Itu, kalian berdua datang dan katakan padaku apa yang dia lakukan baru-baru ini. Keramaian dan hiruk-pikuk yang tiba-tiba benar-benar mengganggu ketenangan rumah keluarga divisi militer. Berita bahwa komandan muda itu bersembunyi di penghalang 144 dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru penghalang dalam waktu 10 menit. Tuan muda akhirnya kembali. Bab 1020, Pertemuan Internal. Pada saat ini,
rumah Ren Xiaosu sudah penuh dengan orang. Dahuyu, Zhang Xiaoman, Wang Yun, P5092, Wang Fugui, Jiang Wu dan yang lainnya mengelilingi Ren Xiaosu dalam lingkaran. Ren Xiaosu duduk dengan tenang di sofa, katakan padaku, bagaimana kamu menemukanku? Zhang Xiaoman tertawa senang, kami siap untuk menangkap semua mata-mata di penghalang ke-144 sesuai dengan cara kami meraih Luo Zongren sebelumnya. Ren Xiaosu berkedip besar di samping menendang pantat Zhang Xiaoman, maukah kamu berbicara? Apa yang menangkap yang tampan muda? Kemarahan Zhang Xiaoman penuh sekaligus, tetapi mengingat bahwa ia tidak bisa mengalahkannya, ia mengambil kembali amarahnya. Dan Ren Xiaosu hanya menyadari bahwa rekan penulisnya adalah diri Wang Yun yang ditemukan melalui video pengawasan. Ini tidak mungkin, sangat sulit untuk bersembunyi di bawah mata orang-orang seperti Wang Yun. Dahuyu tersenyum dan berkata, Tuan muda, mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu kepada kami di barat laut kali ini? Aku hanya ingin beristirahat sebentar. Lagi pula, ada terlalu banyak hari pembunuhan dan pembunuhan di Central Plains. Ren Xiaosu menjelaskan, akibatnya, waktu damai langka ini telah dipecahkan olehmu seperti ini. Kamu tidak bisa mengatakan itu, Dahuyu terkekeh dan berkata, Tuan muda, kamu harus menyapa kami terlebih dahulu, dan kami tidak akan mengganggumu. Kalau begitu kembali dulu, ingat untuk tidak mengungkapkan identitas saya kepada tetangga saya, kata Ren Xiaosu. Itu sedikit terlambat, kata Zhang Xiaoman dengan wajah nakal. Aku hanya takut bahwa komandan muda, kamu tidak ingin kembali menjadi tuan rumah situasi keseluruhan penghalang 144. Jadi para prajurit secara khusus diberitahu untuk memberitahu tetangga kamu bahwa ini adalah kediaman komandan muda. Ren Xiaosu mengangkat alisnya dan ingin menendang wajah Zhang Xiaoman. Pada akhirnya, P5092 berdiri untuk melakukan pengepungan. Tuan muda, hambatan lain sebenarnya tidak lagi berada di bawah manajemen administrasi tentara, tetapi penghalang ke-144 masih diambil alih oleh Brigade Tempur ke-6. Yang menunjukkan bahwa Komandan Zhang juga berharap bahwa Anda akan mengelola penghalang ini. Secara umum, tentara adalah tentara, dan sistem administrasi adalah sistem administrasi. Sekarang 178 pasukan benteng mengambil alih semua hambatan karena keadaan khusus. Sekarang setiap posisi telah diisi dengan manajer baru, tentara harus kembali ke posisinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa sistem administrasi dan sistem militer seperti dua garis yang saling melengkapi. Saling berkaitan tetapi dengan jalur yang berbeda, ini adalah perbedaan antara pejabat sipil dan pejabat militer. Namun, penghalang 144 berbeda. Brigade Tempur ke-6 masih mengambil alih semua kekuatan. Makna Zhang Jinglin juga tampak sangat jelas, yaitu penghalang 144 diserahkan kepada Ren Xiaosu untuk mencoba pisau. Pikiran Zhang Xiling saat ini tidak secara eksplisit dinyatakan, pada dasarnya petunjuk bahwa Zhang Xiaoman menipu mereka dan mereka akan mengerti. P5092 berkata, Tuan muda, penghalang kita di sini tidak memiliki hambatan untuk bisnis. Presiden Wang Fugui telah menangani semua ini dengan baik. Kamar dagangnya tertib dan meyakinkan. Ada juga Zhou Yingsui di dunia bawah tanah. Gadis itu menjaga ketertiban, kita semua berpikir bahwa dia masih melakukan yang terbaik di pasar gelap. Masalah yang tersisa sekarang adalah krisis pangan, dan perang yang akan datang berikutnya. Saya pikir kita tidak punya begitu banyak waktu untuk dihabiskan. Apakah Anda ingin pergi ke benteng 178 dan bertemu Komandan Zhang? Lihat apa yang dia rencanakan. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, jangan pergi lagi. Jika dia pergi, itu akan dianggap secara resmi menerima pengaturan Zhang Jinglin, setelah itu, dia akan menjadi Komandan Angkatan Darat Northwest nyata. Dan dia harus memikul tanggung jawab seluruh Northwest. Tetapi Ren Xiaosu tidak melakukan persiapan ini, itu bukan kemunafikannya. Mari kita lakukan sesuatu yang praktis di resistensi 144 terlebih dahulu, dan perhatikan seiring berjalannya waktu. Ayo satu persatu, teriak Ren Xiaosu kepada Yingsui di sekitar pintu masuk. Ekspresi sedih Zhou Yingsui sebelum mencuci, masuk dan menyapa Yang Xiaojin sebelum berjalan perlahan ke arah Ren Xiaosu. Ren Xiaosu bertanya, apakah saya bertanya sebelumnya,
apakah Anda menggunakan nama saya untuk melakukan sesuatu? Bagaimana Anda menjawab? Zhou Yingsui berbisik, saya tidak melakukan apa-apa. Guru, Anda pikir, saya tidak mendapatkan pasar gelap, dan cepat atau lambat, beberapa orang tidak akan melakukannya. Lebih baik memiliki barang seperti ini di tangan Anda sendiri daripada yang lain. Apakah kamu pernah menggertak pelaku intimidasi? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya mengenakan biaya penanganan dan tidak pernah melakukan sesuatu yang hitam. Apakah kamu pernah melakukan kejahatan? Tidak, semua orang cukup patuh. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Wang Yuqi, mereka jujur. Ren Xiaosu memandang Dahuyu, apa yang dipikirkan Zhang tentang pasar gelap ini. Faktanya, seperti yang dikatakan Miss Zhou Yingsui, Komandan Zhang juga merasa bahwa lebih baik mengendalikannya di tangannya sendiri. Ketika airnya jernih, tidak ada ikan, dan pasar gelap tidak bisa hilang sepenuhnya, kata Dahuyu. Ayo, Ren Xiaosu lega, Zhou Yingsui, kamu harus hati-hati dan tegas di sisimu. Tetapi jangan berpikir bahwa kamu terlalu kuat dan hanya melakukan sesuatu yang salah. Tuan, jangan khawatir, kamu belum kenal saya punya rasa keadilan. Zhou Yingsui menghela nafas. Dia tahu bahwa bahkan jika pasar gelap telah lewat, dia tidak perlu membubarkan pasar gelap di masa depan. Ren Xiaosu memandang Wang Fugui lagi, apa yang akan terjadi pada bisnis di pihak Anda, apakah Anda memiliki kesulitan untuk diselesaikan? Wang Fugui tertawa dan berkata, itu tidak sulit, tapi saya ingin Xiaosu untuk berdiskusi dengan Zhou Yingsui. Bisakah 8 berliannya tidak tinggal di pasar gelap, meskipun jalan menuju Central Plains terlalu damai, tetapi dari waktu ke waktu, akan ada beberapa orang yang mengambil risiko. Jadi seseorang di jalan perlu dijaga. Ya, tidak perlu membahas ini, kata Ren Xiaosu kepada Wang Yuqi. 8 dari Anda akan mengikuti karavan. Jangan tinggal di pasar gelap pada usia muda. Itu bukan tempat Anda harus tinggal. Ikuti paman Anda yang kaya dan pergi keluar lebih pergi, temui dunia, dan tunggu jalan padang rumput terbuka, dan kamu akan pergi ke padang rumput. Zhou Yingsui menjadi tenang sejenak, dan Ren Xiaosu berkata kepadanya, pasar gelap Anda di tepi penghalang. Jika Anda benar-benar memiliki sesuatu, panggil saja Zhang Xiaoman, jangan ikat Wang Yuqi dengan mereka. Selain itu, tidak ada yang berani memprovokasi Anda. Petik 2. Zhou Yingsui mendapat janji ini dan segera mengerutkan kening. Yah, Anda hanya harus mengatakan ini jika Anda memiliki master. Lagi pula, kemampuan saya tidak cocok untuk tembakan yang sering. Segera setelah itu, Ren Xiaosu bertanya hal 5092, menurutmu apa yang perlu disesuaikan militer? Perekrutan tahun baru harus dimulai tepat waktu, pikir P5092 untuk sementara waktu dan berkata, Barrier 144 adalah yang paling dekat dengan Central Plains. Jika ada perang, ini akan menjadi beban terbesarnya, sehingga pembentukan brigade tidak cukup dan diperlukan pembagian. Perluas kompi pengintai itu menjadi batalion pengintai, lalu sebarkan semuanya ke perbatasan, kalau-kalau para Wang membuat ide, kita semua akan menyadarinya nanti. Petik 2. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.